memang sudah terjadi, saya minta all out semuanya dari pemerintah kota, ya, kemudian daerah termasuk di KTNI dan Pokok semuanya turun. Yang terakhir terjadi di Kecamatan Madueli, itu cukup lumayan, tetapi saya melihat bahwa cara penanganannya sangat luar biasa, ya, semuanya aktif, semuanya ikut terlibat di dalamnya sampai sering ibaratnya sampai merembet. Kalau penanganannya lama, memang saya instruksikan sampai betul-betul clear, ya, nggak ada lagi api dalam sekam, nggak ada lagi kemudian sebelah sana masih melihat yang sana banyak sekali, belum terangnya belum banyak. Nah, itu yang saya antisipasi. Jadi betul-betul sampai bersih, baru saya tarikin satu demi satu. Brimob saya kembalikan ke Pagu, kemudian sama saya tarik ke Polda, ya, kemudian mulai yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Hantiro. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Bapak Kapolda serta seluruh jajaran dan juga pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang mungkin sudah pernah beberapa peran. Saya mengenalkan diri lagi, Yasir Fahmi, sehari-hari menjabat Ketua Umum Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubalik Sulawesi Utara, Bapak Mubin. Ketua Umum Pengurus Pusatnya itu Bapak Dr. Haji Ali Mukhtar Ngabalin. Saya kira yang di sini semua pada kenal juga. Jadi saya diamanahkan untuk pegang di Sulawesi Utara, Pak. Di samping itu saya juga menjabat Ketua Umum MUI Kota Manado. Nah, saya apresiasi dari penyampaian Pak Kapolda dan Bapak Wali. Tentunya kita semua menginginkan daerah Sulawesi Utara ini bisa sejuk, bisa aman, bisa kondusif. Ini memang tidak bisa cuma kerja parsial, hanya aparat dari kepolisian atau TNI atau pemerintah daerah, tapi ini merupakan harus kerjasama yang kokoh dan kuat. Namun memang yang non-muslim terganggu sekali, Pak, sementara ibadah, ya kan, itu orang sakit dan seterusnya, orang istirahat, dan karena knalpot listrik tidak mengenal waktu, jam 3 malam, jam 1, sementara orang di masjid, sementara orang ibadah di gereja, terganggu sekali daripada kehusuan itu. Hanya saja kalau dari pihak gereja sekarang sudah menurunkan daripada beberapa satgas atau apa namanya panjus tolwa, ya, dan juga ada LMI sebagian tempat Pak Heli Pantau juga menurunkan. Tapi kalau dari kami mungkin belum, Pak, belum ada itu. Jadi itu mungkin mohon perhatian. Dari kedua, masukan juga kepada pihak kepolisian pasca Ramadan ini, Pak, miras itu sangat signifikan sekali dia naik. Jadi kami mohon dari kepolisian untuk bisa lebih persuasif menekan daripada peredaran miras, karena mereka beragam halal bil halal, halal bil halal dianggap semua sudah halal. Jadi kan itu. Dan akhirnya bukan halal bil halal, malah haram bil haram nanti. Di situ orang maksudnya pengen baik-baik, pengen suasana damai, saling memaafkan, jadi rusak suasananya karena sudah mengkonsumsi miras. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak, dan juga saya sampaikan salam kenal untuk Dir Lantas yang baru. Saudara beberapa lagi insyaallah bercerita tentang hal-hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada satu lagi sebenarnya. Ada Pak yang tanya dulu. Terima kasih Pak Kapolda yang saya hormati, saya Sokin Sadi, pengurus Majelis Tinggi Agama Kaum Muslim Mahajun seluruh Indonesia Dewan Pakar, dan juga pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Utara. Kebetulan saya sehari-hari juga selain sebagai dosen juga adalah advokat, pengurus advokat. Ketua saya Pak Arman ini salam Bapak karena saudara saya, Pak. Iya, barusan kita rapat di AI. Nah, iya, akan datang ke Jadi yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami mendukung itu
soal pengiriman pelaku tersangka itu ke Nusa Kambangan. Itu tegas, karena tidak ada efek jerah. Saya hampir 20 tahun jadi pengacara yang concern masalah korban anak perempuan difabel itu dan memberikan bantuan hukum pro bono. Tidak ada habis-habisnya. Jadi itu tegas, memang undang-undang sudah cukup keras. Dan seluruh rasa kita bahwa undang-undang itu keras, harus berlaku, tapi ternyata tidak ada efek jerah. Karena hal-hal yang ini masih masih ada permainan lah di situ. Gitu. Yang kedua, soal usulan saya itu menyangkut penerapan hukum berkaitan dengan kasus-kasus asusila. Masih ditemukan teman-teman oknum ini yang masih bermain-main dengan tersangka, kemudian menerapkan persuasif justice. Padahal itu Undang-Undang 12/2002 itu keras, tidak boleh ada RG. Kenapa harus dipertemukan antara tersangka dan ini? Ini tidak ada efek jerah. Maka efektivitas terhadap korban-korban anak itu begitu banyak, di mana-mana ada. Bahkan saya tangani sampai Bitung juga, di mana-mana ada sampai sekarang. Nanti saya akan bikin rumah tersendiri. Saya minta ke Pak Kapolda untuk menjadi perhatian untuk kita berantas bersama. Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Salam kebenaran. Pak Sofian untuk pertanyaannya langsung dijawab aja ya dua. Baik, ya. Saya jawab ya. Ya baik. Terima kasih. Yang pertama terkait masalah knalpot racing. Jadi knalpot racing itu Pak, bukan Bapak saja yang keberatan terganggu dengan knalpot racing. Ini pejabat utama saya Pak, rumahnya di dekat Koni. Gitu. Jadi mereka ini kalau dengar knalpot racing gitu Pak, rame-rame kalau masih sempat, dia pakai celana pendek pun keluar, bawa balok itu dihadap. Gitu. Itu memang saking sangat mengganggunya. Nah, perintah saya kepada Polresta Manado dan seluruh Polres jajaran sebetulnya sudah dilaksanakan, tapi memang mungkin belum habis Pak. Dulu sebelum saya itu penanganan knalpot racing itu sama anggota digergaji Pak, pakai gergaji mesin. Nah begitu saya masuk, saya instruksikan, beberapa ada di YouTube, beberapa ada di TikTok muncul, yang saya suruh gergaji itu pengemudinya. Gitu. Keenakan Pak mereka kalau digergaji sama anggota, sudah gitu gergajinya mesin. Sebentar ini hilang, putus. Nah kalau saya sekarang saya suruh pakai gergaji, bisa gergaji besi, itu yang nyetir yang punya motor, yang punya mobil, gitu, untuk memotong sendiri knalpotnya. Itu sudah ada beberapa, tapi memang saya perhatikan terutama malam hari. Ya, terutama malam hari itu mulai muncul lagi. Nah nanti Pak Wirawan, Pak Karoop, ini Karoop itu kalau di kerajaan itu panglima perang, gitu. Ya, kepala biro operasi ini mengendalikan semua operasi, gitu. Nah beliau kan nanti minta supaya perintah supaya jajaran, terutama para kasat lantas dan Direktorat Samapta dan Samapta yang patroli lebih tegas lagi, gitu. Ya, lebih tegas lagi, itu mungkin kalau perlu pakai dorong dulu 1 kilo, setelah habis dorong baru berhenti, kemudian baru gergaji. Ya, jadi insya Allah nanti saya tegaskan lagi, karena saya juga dipesan sama istri saya Pak. Gitu. Jadi Pak Haji bukan hanya yang pertamanya, istri saya itu juga ngomel sama saya. Gitu. Itu nggak bisa kan ditangkap atau diapakan itu ya, karena di depannya BTS itu kan sering gitu Pak, mereka dari atas, dari Samrat gitu, atau dari arah sebaliknya malam itu kencang gaspol kalau sudah malam, gitu. Nah dengan ini mungkin nanti saya minta tolong untuk di lantas supaya ditegaskan lagi, kalau perlu disiapkan anggota yang ahli bisa bawa kendaraan bermotor roda 2, gitu dikejar, ya. Kejar mereka, dapat apa segala macam. Jadi tadi jangan kita yang motok, ya. Kalau kita motok, wah terlalu enak, gitu ya. Jadi mudah-mudahan. Atau gini, kalau misalkan Bapak Ibu ada tetangga, keluarga atau teman yang ternyata motornya menggunakan knalpot racing, tolong diinfo kepada Kapolres, Pak, rumah
semua di sana, knalpotnya racing. Sesuai instruksinya arahannya Kapolda, kalau ada supaya diinformasikan. Atau nanti bisa dikumpulkan sama Pak Dirintel aja, didatangkan dulu. Jadi nanti kemudian kita silaturahmi ke rumahnya yang punya knalpot racing itu. Begitu nanti kendaraannya kita bunyikan ternyata memang racing, suruh bergaji, suruh potong. Ya, bawa ke kantor, suruh potong supaya nanti tidak lagi mengganggu. Ya, memang konsekuensinya kasihan juga penjual knalpot racing, Pak. Gitu. Tapi karena lebih banyak terganggu, ya kita nggak permisif sama itu, kita selesaikan. Kemudian dari oh ya, masalah update informasi ya, gitu, update informasi. Jadi sebenarnya saya pun mendapatkan informasi itu dari direktur retail kami. Apa yang terjadi di wilayah ini Pak Retail lah yang menginformasikan. Kira-kira seperti itu. Nanti silakan Pak Retail bisa share beberapa informasi yang terupdate ya. Ya, itu cukup ya. Nah, kemudian masalah dukungan tadi ya, bahwa masalah asusila, kemudian kerusakan bangunan, ya, kemudian satu hal kalau itu nanti kita sifatnya saya juga nggak bisa sendiri Pak. Itu keterlibatan dari jaksa eksekutor, kemudian dari pengadilan negeri dan lain-lain, semuanya terlibat. Nah, tapi satu hal Pak, yang masalah kalau ada anggota yang kemudian melakukan restoratif justice. Restoratif justice itu ada aturannya. Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Apa yang boleh di restoratif justice pun jelas. Gitu. Jadi bukan yang berhubungan dengan nyawa, apalagi manusia. Yang boleh itu adalah masalah harta benda, masalah penghinaan, dan masalah kasus yang di bawah ancaman hukuman 5 tahun. Itu yang boleh. Kalau di luar itu tak boleh. Kalau misalnya alasan mau dikawinkan, mau diapakan dan sebagainya, ya artinya itu urusan nanti lah. Proses hukum dulu lah harus dilakukan. Kira-kira seperti itu ya. Karena sudah dari masjid sudah ini. Itu dua hal yang mudah-mudahan nanti kewajiban Pak Retail menginformasikan supaya jelas. Mungkin satu lagi kalau masih ada. Ya dari kami. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perlu perkenalkan kepada bapak-bapak yang belum kenal. Saya Sahrul Koli, Ketua Umum PHRI Provinsi Sulawesi Utara. Pertama, saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota yang sudah memfasilitasi pertemuan pada sore hari ini, dan pengalaman saya menjadi memimpin organisasi di tingkat Sulawesi Utara. Baru kali ini ada pertemuan para pimpinan organisasi tingkat Sulawesi Utara yang dilaksanakan di kabupaten kota termasuk di itu. Karena itu perlu saya memberikan apresiasi kepada wali kota. Dan ini tidak heran Pak, apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, karena memang Pak Wali Kota ini cukup dekat dengan para pimpinan-pimpinan yang ada di Sulawesi Utara ini. Dan perlu kami juga sampaikan terima kasih Pak, Bapak juga sudah berinisiatif untuk membangunkan orang sahur ya, keliling di masyarakat untuk bangun sahur. Itu ini kejadian yang sangat mulia. Kemudian saya juga memberi apresiasi kepada Pak Kapolda sudah menangkap apa yang menjadi harapan kita pada pertemuan di Susbel yang lalu. Kalau bisa ada pertemuan-pertemuan seperti ini yang kita lakukan dalam kaitan dengan momentum hari-hari besar keagamaan. Kalau kemarin itu dalam rangka hari Natal, maka kali ini adalah dalam rangka hari Raya Idul Fitri. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya selaku Ketua Umum PHRI Provinsi Sulawesi Utara, termasuk yang sibuk dengan berbagai kegiatan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan bahkan sampai dengan Hari Raya selesai Hari Raya Idul Fitri. Pertama berkaitan dengan pawai takbiran Pak. Saya kira kemarin saya sudah secara resmi menghadap ke Pak Kapolda meminta petunjuk berkaitan dengan pawai takbiran kendaraan bermotor. Namun karena mohon izin Pak,
misalkan kita lagi berpuasa ya. Saya kira ini saya hanya minta ketegasan lagi dari Pak Kapolda soal pawai takbiran kendaraan bermotor ini, sehingga tidak ada di masyarakat ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan pawai takbiran. Saya kira cukup banyak karena ini sudah masuk untuk buka puasa bersama, buka puasa. Saya kira saya akhiri saja. Nanti kita ada diskusi secara informal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.